menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Kuasa hukum Brigadir J Martin Lucas Simanjuntak membongkar kejadian yang dialami Hakim Wahyu Iman Santoso. Martin Lucas Simanjuntak menyebut Hakim Wahyu Iman Santoso diteror sebelum memberikan vonis kepada Ferdy Sambo. Sempat yang diketahui, kelima terdakwa pembunuhan Brigadir J yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Baradae telah dijatuhi vonis masing-masing. Sosok Hakim Wahyu Iman Santoso menjadi sorotan setelah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Diketahui Wahyu merupakan hakim yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wahyu Iman Santoso lahir pada 17 Februari 1976. Sebelum menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu adalah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kediri kelas 1B dan Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Batam. Adapun pangkat atau golongan Wahyu Iman Santoso saat ini adalah Pembina Utama Muda dengan pendidikan terakhir S2. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu pernah memimpin sidang pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait kasus tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika. Dalam putusan yang dibacakan pada Agustus 2022 lalu, Wahyu Iman Santoso menolak permohonan pra-peradilan Eltinus Omaleng. Namanya semakin dikenal saat ditugaskan memimpin persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Diketahui terdakwa utama dalam kasus ini merupakan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Proses persidangan berlangsung selama berbulan-bulan hingga akhirnya vonis mati dijatuhkan kepada Sambo. Dilansir Tribun News Bogor, persidangan kasus pembunuhan Brigadir J telah selesai digelar. Kelima terdakwa yakni Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf pun sudah memperoleh vonisnya masing-masing. Vonis paling berat dijatuhkan kepada Ferdy Sambo yakni hukuman mati. Sementara vonis paling ringan adalah Richard Eliezer selaku saksi pelaku ditugaskan sebagai justice kolaborator. Selama persidangan kasus pembunuhan berencana itu, tak cuma para terdakwa yang jadi sorotan. Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua yakni Wahyu Iman Santoso, tak luput dari perhatian. Terlebih sebelum vonis dijatuhkan kepada para terdakwa, sosok Hakim Wahyu santai diperbincangkan. Hal itu lantaran beredar video Hakim Wahyu sedang berbincang dengan seorang wanita membincangkan persoalan kasus Brigadir J. Berminggu-minggu lalu, isu soal video tersebut muncul lagi dan diurai detail oleh pihak pengacara keluarga Brigadir J. Hingga akhirnya diketahui bahwa video tersebut adalah sebuah teror untuk Hakim Wahyu. Teror dari siapakah? Dari tayangan YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, pengacara keluarga Brigadir J Martin Lucas Simanjuntak belak-belakan soal teror yang didapat Hakim Wahyu. Sebenarnya, bagian dari teror terhadap hakim itu sudah pernah terlihat oleh kita pada saat video yang diduga. Sampai saat ini, Komisi Yudisial belum selesai investigasinya, bahwa apakah benar orang di video tersebut adalah Wahyu Iman Santoso atau yang mirip saja, kata Martin Lucas. Menganalisa video tersebut, Martin meyakini satu hal, bahwa antara percakapan dan narasi yang ditampilkan pengunggah video tersebut yakni akun TikTok pencerah kasus tidak sinkron. Di video tersebut dibuat narasi ada percakapan antara Wahyu Iman Santoso dengan Bapak Agus Andrianto, Kabar Reskrim. Seakan-akan mereka sudah membuat konsepsi bahwa Ferdy Sambo tidak layak didengar. Keterangannya bohong, yang benar hanya Richard, dan dia sudah pasti mendapatkan hukuman seumur hidup, kata Martin. Terlebih narasi yang ditampilkan di video tersebut pada akhirnya tak terbukti di persidangan. Sebab di persidangan, Hakim Wahyu memberikan hukuman maksimal untuk Ferdy Sambo. Ini yang men-shoot orang dekat loh, narasinya tidak cocok. Apa yang disampaikan pasca kita dengarkan berkali-kali. Teori propaganda kan tujuannya apakah untuk intimidasi terhadap hakim supaya dia takut menjatuhkan hukuman seumur hidup dengan harapan hukumannya turun 20 tahun. Karena kalau seumur hidup kan gak ada pembebasan bersyarat, pungkas Martin menggebu-gebu. Lebih lanjut, Martin pun heran dengan nama Kabar Reskrim Polri yang ikut diseret dalam narasi teror terhadap Hakim Wahyu tersebut. Sebab di video tersebut tak hanya terlihat sosok pria diduga Hakim Wahyu saja. Pasca diteror, saya karena pembela korban, saya buru-buru bikin tanggapan ini tidak benar video. Saya sudah mendengarkan 5 kali, tidak ada sesuai dengan narasi yang ada di video. Yang saya dengar tidak ada kata-kata atau suara Agus Andrianto. Kok tidak ada pembicaraan orangnya ditarik-tarik, kata Martin. Kendati sempat diteror, Hakim Wahyu nyatanya bisa membuktikan isu yang menerpa dirinya itu tidak benar. Diprediksi bakal memberikan hukuman ringan akibat video tersebut tersebar, Hakim Wahyu ternyata tetap tegas. Kalau kita jadi Wahyu Iman Santoso dan benar ini teror, secara teori manusia itu ada dua. Ketika dalam keadaan terdesak, dia akan maju melawan atau dia kabur.
Kalau defensif berarti tetap akan dihukum seumur hidup. Tapi kalau dia kabur berarti dia menurunkan hukumannya 20 tahun. Tapi ketika dia menyerang, inilah yang terjadi di tanggal 13, Sambo divonis mati. Ternyata putusannya melebihi caption yang ditulis dalam video teror tersebut, ungkap Martin. Terkait sosok pelaku peneror Hakim Wahyu, Martin punya analisa tersendiri. Diyakini Martin, peneror Hakim Wahyu bukanlah dari kubu atau pihak Ferdy Sambo. Ia menduga sosok peneror Hakim Wahyu adalah orang yang ingin merugikan Ferdy Sambo. Karenanya Martin meminta agar polisi segera menangkap perekam video tersebut. Siapapun yang membuat video tersebut, maka dia bertanggung jawab atas vonis yang ultra petita. Di sini pasti bukan Ferdy Sambo yang membuat itu. Apakah circle-nya? Apakah orang-orang yang ingin merugikan beliau? Makanya penting orang yang mengambil video itu segera diperiksa, Ibu Martin.